Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, di kuliah mikroprosesor dan embedded system, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari sistem tertanam atau embedded system. Pengertian dari sistem tertanam atau embedded system itu adalah sistem yang menempel pada sistem lain. Jadi contohnya misalkan kalau di rumah tangga, misalkan kita eh, di rumah kita ada mesin cuci. Nah, mesin cuci sekarang sudah ada sistem embeddednya. Kemudian televisi. Nah, televisi juga sudah ada. Kemudian di perangkat elektronik seperti AC. Nah, AC juga sudah ada sistem tertanam atau embedded sistemnya. Nah, kemudian sistem tertanam ini itu merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Nah, jadi berbeda dengan komputer yang pada umumnya ya. Jadi kalau sistem tertanam itu adalah sistem komputer yang dia itu memang dirancang khusus. Contohnya misalkan pada televisi yang sudah dilengkapi dengan remote control. Nah, ketika kita eh, mengganti program atau membesarkan volume, nah itu kita memerintahkan TV untuk berpindah channel atau memperbesar volume dan memperkecil volume. Nah, di situ ada sistem tertanamnya. Jadi sistem tertanam di situ tugasnya khusus untuk mengatur eh, perintah dari remote TV. Nah, berbeda dengan komputer pada umumnya. Kalau komputer pada umumnya kegunaannya itu sangat banyak. Entah itu digunakan untuk mengetik, untuk menggambar, ataupun menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi kalau komputer pada umumnya itu banyak sekali tugas yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau di sistem tertanam itu memang sistemnya dirancang untuk melakukan pekerjaan yang khusus. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian sejarah sistem tertanam. Jadi sistem tertanam pertama itu adalah Apollo Guidance Computer. Nah, apa itu Apollo Guidance Computer? Nah, sistem tertanam ini dikembangkan oleh Carl Stackdraper di Laboratorium Instrumentasi MIT pada awal tahun 1960. Jadi ini merupakan sebuah papan komputer digital. Jadi seperti sebuah bot ya. Jadi digunakan untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. Nah, jadi ini sistem tertanam ini dipakai di sebuah pesawat luar angkasa ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini di dalamnya itu sudah ada sistem tertanamnya. Jadi sejarah dari sistem tertanam itu awal mulanya itu dari Apollo Guidance Computer ini. Kemudian karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama itu pasti memiliki prosesor. Jadi sistem tertanam ini kan nanti pasti kita perintahkan untuk melakukan pekerjaan yang khusus. Nah, makanya ciri-ciri dari sistem tertanam itu yang paling utama itu memiliki prosesor. Kemudian yang kedua itu memiliki tugas yang spesifik. Jadi sistem tertanam ini tidak dapat melakukan tugas yang banyak seperti komputer pada umumnya. Jadi memang sistem tertanam ini dibuat untuk melakukan fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau di mesin cuci kita membuat sistem tertanam di sana. Nah, tugasnya apa? Tugasnya misalkan mengatur timer. Kita ingin mencuci berapa menit atau mungkin mengatur
putaran mesinnya, pengen cepat atau pengen sedang, ataupun mengatur mode pengeringan atau mode mencuci. Nah, di situ tugasnya spesifik. Jadi tugas sistem tertanam khusus untuk mesin cuci. Jadi sistem tertanamnya tidak bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Jadi memang khusus untuk mesin cuci. Kemudian penerapan dari aplikasi sistem tertanam. Nah, ini kalau sepeda motor yang baru sekarang itu sudah banyak yang dilengkapi dengan full injection control. Nah, jadi full injection ini apa? Full injection ini di sepeda motor itu bahan bakar itu sebelum dibakar, bensin sebelum dibakar itu akan dicampur terlebih dahulu dengan udara. Jadi disemprot. Nah, jadi tugasnya dari full injection ini mengatur berapa bahan bakar dan berapa udara yang perlu dimasukkan ke sistem pembakaran. Jadi sudah memakai sistem tertanam. Nah, full injection ini buat mengatur itu. Kemudian yang kedua di mesin cuci seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian contoh lain misalkan di printer. Nah, ini di printer ini pasti ada ya. Jadi misalkan untuk mengatur berapa jumlah tinta untuk yang merah, untuk yang kuning, untuk yang hijau, dan untuk yang hitam itu nanti kan dicampur sesuai dengan input dari komputer. Kemudian yang keempat itu adalah alat bantu pernafasan ventilator. Nah, ini mungkin di era pandemi ini ventilator ini banyak digunakan untuk membantu pasien COVID ya. Jadi biasanya gejalanya itu adalah di pernafasan. Makanya ventilator ini sekarang banyak digunakan. Kalau di ventilator ini fungsinya dari sistem tertanam itu adalah untuk mengatur udara yang masuk ke paru-paru. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Jadi sekarang sudah eranya sistem cerdas ya. Jadi hampir seluruh perabotan elektronik rumah tangga itu sudah dilengkapi dengan sistem tertanam. Nah, kemudian ini adalah contoh diagram dari full injection ya. Mungkin kalau kita lihat di sini itu prosesornya itu ada di bagian sini. Jadi di sini ini adalah otaknya. Jadi hampir semua sensor atau semua kontrol itu nyambung ke bagian ini. Jadi ini prosesornya. Jadi di sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan full injection itu sebenarnya sudah ada komputernya ya. Jadi komputer yang memang khusus dipakai untuk memproses kadar bensin atau kadar bahan bakar dan kadar udara sebelum dilakukan pembakaran. Nah, bisa dilihat di sini ada sensor oksigen, dia pasti nyambungnya ke prosesor. Kemudian ada full cut sensor, dia juga nyambungnya ke prosesor. Kemudian ignition coil itu nyambungnya juga ke prosesor semua. Jadi diatur di sini semua. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kategori dari sistem tertanam. Nah, di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah mandiri atau standalone. Kemudian yang kedua itu adalah real time. Yang ketiga itu adalah networked. Kemudian yang keempat itu adalah mobile device. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari masing-masing kategori. Yang pertama itu adalah sistem tertanam yang masuk kategori mandiri atau standalone. Nah, jadi untuk sistem tertanam yang masuk ke kategori mandiri atau standalone itu sistem tertanamnya itu berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya. Kemudian yang kedua itu tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Nah, contohnya di sini adalah sebuah perangkat yang namanya TiVo.
Jadi sekarang sudah eranya TV digital. Nah, TiVo ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merekam acara TV yang sedang tayang. Jadi bisa direkam menggunakan alat ini. Nah, ini ya. Jadi TiVo ini alatnya seperti di gambar ini. Jadi fungsinya memang khusus untuk merekam TV digital. Kemudian kategori yang kedua itu adalah sistem tertanam real time. Nah, maksudnya real time ini apa? Maksudnya adalah sistem tertanam dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu yang spesifik. Nah, jadi sistem tertanam yang dia itu ada batas waktunya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita lihat di sini eh, untuk kategori yang real time ini dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu adalah sistem tertanam real time yang hard real time. Kemudian yang kedua itu adalah yang soft real time. Nah, pengertiannya apa dari masing-masing kita lihat di sini. Untuk yang kategori sistem tertanam yang hard real time. Nah, pengertiannya adalah bahwa sistem tertanam ini mempunyai batasan waktu yang tetap yang sudah didefinisikan dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah pemrosesan harus selesai dalam batas-batasan yang sudah didefinisikan atau sistem akan gagal. Nah, ini contohnya sistem tertanam yang ada di alat-alat kesehatan seperti ventilator ya. Jadi di ventilator itu kalau kita sistem tertanamnya tidak bisa mengatur tekanan udara yang masuk dan yang keluar, maka pasiennya akan meninggal atau susah bernafas. Nah, makanya di sini waktu waktu pada ventilator untuk mengatur eh, tekanan udara atau keluar masuknya udara itu sangat sangat apa ya istilahnya sangat wajib diperhatikan. Makanya di sini dikategorikan sebagai hard real time. Jadi sistem tertanam yang benar-benar harus terikat dengan keakuratan waktu. Nah, biasanya ini banyak sekali kita temui pada peralatan kesehatan. Kenapa? Soalnya menyangkut nyawa ya. Jadi kalau peralatan kesehatan itu seperti ventilator, kalau akurasinya itu tidak baik, ini nanti pasiennya bisa meninggal ya, tidak bisa bernafas. Kemudian kategori sistem tertanam untuk yang real time yang kedua itu yang soft real time. Nah, ini kalau yang soft real time ini dia mempunyai batasan waktu, tapi tidak terlalu urgent atau eh, tidak terlalu penting seperti yang hard real time. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan eh, di televisi ya. Televisi itu kan ada remote-nya. Jadi ketika kita menekan remote kemudian pindah channel, nah maka TV-nya itu tidak langsung berubah, tapi ada delay-nya. Nah, delay ini eh, tidak akan berpengaruh pada tidak akan merugikan. Tidak akan merugikan seperti ventilator kalau dia itu tidak tepat untuk eh, menghasilkan udara atau mengeluarkan udara. Jadi kalau hard, hard real time itu dia waktunya harus tepat. Tapi kalau yang soft real time itu tidak harus tepat. Nah, contohnya di sini adalah pada remote TV. Kemudian kategori sistem tertanam untuk yang networked yaitu sistem tertanam yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti local area network atau internet. Nah, contohnya misalkan pada kamera CCTV ya, kamera CCTV untuk mengaksesnya atau untuk melihat
apa yang sedang ditampilkan di kamera atau yang sedang disorot oleh kamera itu kita memerlukan sebuah jaringan. Nah, sekarang ini sudah banyak kamera-kamera CCTV eh, yang sudah smart home ya. Jadi di kamera CCTV itu sudah dilengkapi seperti mendeteksi suara bayi yang nangis atau mungkin untuk mendeteksi itu manusia atau bukan. Nah, itu sudah dilengkapi hal-hal yang seperti itu. Dan sudah dilengkapi pula dengan internet. Jadi bisa bisa langsung diupload di cloud. Jadi kita mengakses dari rumah atau dari tempat lain itu bisa langsung muncul lewat koneksi internet. Kemudian kategori yang keempat untuk sistem tertanam itu adalah mobile device. Nah, di sini mobile device dianggap sebagai sistem tertanam itu karena keterbatasannya memori. Jadi memorinya memang kecil ya, di handphone ya. Memang kegunaannya memang spesifik untuk alat komunikasi, entah itu SMS ataupun untuk telepon. Nah, contohnya di sini adalah smartphone, ponsel, dan PDA. Nah, mungkin untuk yang kategori mobile device ini, kalau smartphone-nya itu smartphone di era sekarang ya, itu sudah prosesornya sudah besar ya, memorinya juga sudah besar, jadi hampir hampir mendekati komputer ya. Jadi mungkin kalau smartphone yang sekarang itu yang sudah punya prosesor tinggi sama memorinya tinggi itu mungkin sudah tidak masuk lagi ke sudah tidak bisa dimasukkan lagi ke sebagai sistem tertanam ya karena prosesornya dan memorinya besar. Nah, jadi contoh di sini mungkin adalah smartphone dan ponsel untuk yang versi lama atau ponsel jadul. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pendahuluan mata kuliah mikroprosesor dan embedded system.